Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun-rukun puasa, sunah-sunahnya, dan hal-hal yang dimakruhkan. Pembahasan pertama, rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat adalah maksud atau ketetapan hati untuk berpuasa karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ingin mendekatkan diri kepadanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Apabila puasa wajib, maka niatnya itu wajib dilaksanakan pada malam hari sebelum subuh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jika puasa sunnah, maka tetap sah walaupun niatnya itu setelah terbit fajar dan mulai siang jika belum makan apa-apa. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum syai'un qulna la qala fa inni shaimun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku pada suatu hari. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu atau makanan?" Kami menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau demikian maka aku puasa." Hadis riwayat Muslim. Rukun kedua yakni imsak. Imsak adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan intim. Ketiga, dilaksanakan pada waktunya. Maksudnya adalah siang hari, yaitu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Seandainya seseorang berpuasa pada malam hari dan berbuka pada siang hari, maka puasanya tidak sah selamanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Summa atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Pembahasan berikutnya tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Dengan kata lain, hendaknya berbuka setelah matahari benar-benar telah terbenam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr." Orang-orang senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Juga perkataan Anas radhiyallahu taala anha, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyusalliyal maghrib hatta yuftira walau ala syarbati ma'in." Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengerjakan sholat maghrib sebelum beliau berbuka dahulu, walaupun hanya seteguk air minum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sunnah kedua yakni berbuka dengan kurma basah atau kurma kering atau dengan air. Hal yang paling utama dari tiga ini yaitu yang pertama atau kurma basah, dan yang paling rendah adalah air. Disunahkan berbuka dengan bilangan ganjil 3 atau 5 atau 7 sesuai dengan yang dituturkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya fa illam takun rutabat fa ala tamaratin fa illam takun hasawatin min ma'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum beliau sholat. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan beberapa kurma kering.
Jika tidak ada, beliau minum beberapa tegukan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Sunnah ketiga, berdoa ketika berbuka. Nabi SAW ketika berbuka mengucapkan doa, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, bagimu kami berpuasa dan dari rezekimu kami berbuka, maka terimalah ibadah puasa kami, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Semoga engkau mengampuni dosa-dosaku. Tercantum dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini adalah hadis sahih. Sunnah keempat, yakni sahur. Sahur adalah makan dan minum pada akhir malam dengan niat puasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Sesungguhnya yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sunnah kelima, mengakhirkan sahur sampai pada bagian akhir dari malam hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Adapun waktu sahur itu dimulai dari pertengahan malam terakhir dan berakhir beberapa menit sebelum sholat subuh. Hal ini berdasarkan perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melakukan sholat. Kemudian Anas radhiyallahu taala anhu bertanya, berapa kira-kira lamanya antara azan dan sahur? Beliau menjawab sekitar 50 ayat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Catatan, orang yang ragu dengan terbitnya fajar, maka dia boleh makan atau minum sampai dia yakin dengan terbitnya fajar, kemudian menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Seseorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku makan sahur, lalu apabila aku ragu, maka aku menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Beliau berkata kepadanya, makanlah di saat kamu ragu sampai kamu benar-benar tidak ragu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa beberapa perkara yang dapat menyebabkan rusaknya puasa itu sendiri. Jika perkara-perkara itu adalah dalam batasan kewajaran, maka tidak merusak puasanya. Beberapa perkara tersebut adalah: pertama, berlebihan dalam berkumur-kumur dan beristinsyak. Berlebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali ketika berwudu adalah sikap berlebihan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Dan berlebih-lebihanlah kamu dalam beristinsyak kecuali jika kamu sedang berpuasa. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Beliau memakruhkan berlebihan dalam beristinsyak karena dikhawatirkan sedikit airnya itu sampai ke tenggorokan sehingga merusak puasanya. Kedua, mencium. Mencium terkadang memunculkan syahwat yang menyebabkan puasanya batal dengan keluarnya air mazi atau berhubungan intim sehingga seseorang diwajibkan membayar kafarat. Ketiga, terus-menerus memandang istri disertai syahwat. Keempat, memikirkan keadaan atau gambaran berhubungan intim. Kelima, menyentuh wanita dengan tangan atau menempelkan tubuh dengan tubuh. Keenam, mengunyah permen karet karena dikhawatirkan sebagiannya itu meresap ke dalam tenggorokan. Ketujuh, mencicipi masakan. Kedelapan, berkumur-kumur bukan untuk wudu atau keperluan tertentu. Kesembilan, memakai celak pada awal siang hari namun boleh pada akhir siang hari. 10. Berbekam karena dikhawatirkan melemahkan badan yang menyebabkan berbuka, karena hal itu mengandung unsur yang akan membatalkan puasa.